Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah Komuda kita pada sore hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita, Kuasa-Mu terlebih besar. janji-Mu ya Tuhan, pulih
kasih Tuhan, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang layak kami sembah, Kaulah yang layak kami agungkan. Terima kasih Yesus, Kaulah juru selamat kami. Kaulah Yesus Tuhan kami, Kaulah Raja segala raja, Kaulah Tuhan, Kau yang layak disembah. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kaulah yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami tahu Kau ada di sini Tuhan. Kami tahu Kau hadir di sini. Jamahlah setiap kami Tuhan. Ini anak-anak muda-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamahlah setiap hati kami. Jamahlah setiap hati kami. Kami tahu Kau hadir di sini. Kami tahu Kau hadir di sini. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap sembah kami. Inilah setiap penyembahan kami Tuhan. Biarlah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Biarlah setiap sembah kami Tuhan, yang kami naikkan Tuhan, hanya kepadamu ya Bapa. Biarlah setiap penyembahan kami berkenan di hadapanmu ya Yesus. Sekarang Tuhan, kami anak-anak mudamu Tuhan, ingin bersorak-sorai bagi Engkau, ingin memuji menyembah Engkau ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan, kita akan bertepuk tangan, kita akan melompat bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita, Allahku dahsyat. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Masih kuat untuk memuji nama Tuhan? Kita angkat pujian kita lagi. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan,
Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, ku percaya janjimu ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu,
mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Muda yang dikasihi oleh Tuhan, kini tibalah saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar tentang firman Tuhan yang mengajar kita pada sore hari ini, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Engkau Bapa yang sungguh mengasihi setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang luar biasa mengasihi kehidupan anak-anak kaum muda. Oleh sebab itu kami berdoa di hadapan-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi setiap kehidupan kami. Engkau sendiri yang memberkati kami ya Tuhan. Kami seluruh kaum muda yang ada pada sore hari ini, walaupun berada di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang setia. Engkau memberkati kami semuanya. Berikan pendengaran yang baik bagi kami, sehingga melalui firman Tuhan ini kami benar-benar mendapat kekuatan yang baru, dan kami belajar melakukan firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap belajar tentang firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara kaum muda yang terkasih, shalom. Saya percaya bahwa kaum muda semuanya ada di rumah masing-masing, tapi saya percaya bahwa mengikuti ibadah kaum muda pada sore hari ini. Apa kabar semuanya kaum muda? Masih semangat? Coba senyum sendiri. Saya percaya bahwa sukacita itu besar di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak kaum muda. Ya, anak kaum muda tidak boleh patah semangat. Anak kaum muda harus tetap semangat di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, saya percaya bahwa anak muda tetap kuat, tetap senyum di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita belajar firman Tuhan. Saya pilih dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi dari firman Tuhan ini kita akan mempelajari 2 ayat firman Tuhan yang penting dari firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah.
Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini saya tidak memberikan tema yang baru, tetapi kita tetap belajar tentang perikop yang ada, yaitu hidup orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa kaum muda ini tetap semangat di hadapan Tuhan. Ketika kita mengambil komitmen untuk percaya kepada Yesus, maka kita hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita melihat firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, saya akan bacakannya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa kalau kita masih disebut bahwa masih pemuda, pemudi, itu pasti banyak sekali cita-cita yang kita citakan. Pasti banyak sekali rencana-rencana yang kita rencanakan. Tetapi di dalam firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, ini kehidupan orang Kristen harus mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita. Kita melihat di dalam firman Tuhan ini menyatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini berbicara tentang bagaimana kita tekun dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Di dalam firman Tuhan menuliskan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Jadi kita perlu memahami bahwa kedatangan Tuhan yang dekat itu kita tidak tahu hari ini, besok, atau detik manapun, atau bulan depan, atau waktunya kapan. Tetapi firman Tuhan sudah mencatat bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua itu sudah dekat. Oleh sebab itu saudara-saudari kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun banyak cita-cita atau banyak pengharapan yang sekarang ini kita pikirkan, kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kita harus tetap bersiap-siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang dekat itu. Jangan sampai kita terlena dengan apa yang kita idamkan, apa yang kita cita-citakan, akhirnya kurang mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 3 ayat yang kedua menyatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Ini kata firman Tuhan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kita garis bawahi kata dekatnya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan di dalam firman Tuhan juga menyatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, kita harus menguasai kehidupan kita. Dan di dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan 8 ini ada hal-hal penting untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi yang pertama yang saya berikan bagi kita pada sore hari ini tercatat di dalam firman Tuhan yang telah kita baca. Yaitu yang pertama yang kita harus lakukan di dalam setiap kehidupan kita adalah kita harus kuasai diri. Di dalam firman Tuhan menyatakan bahwa kuasailah dirimu. Kita harus kuasai diri dari hal-hal apa sebenarnya? Kita harus menguasai diri kita dari hal-hal negatif. Yaitu mungkin amarah, benci, pikiran-pikiran yang kotor, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menguasai diri kita dalam hal-hal tersebut. Masih banyak sekali yang kita harus menguasai diri.
Jadi kita sebagai kaum muda yang disebut bahwa kita adalah kaum muda yang sudah percaya kepada Yesus, kita disebut bahwa kita adalah orang Kristen, kita harus menguasai diri kita. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita tergiur, jangan sampai kita terikat dengan hal-hal yang negatif sehingga kita tidak bersiap sedia untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Jangan sampai Tuhan datang kali yang kedua mendapati kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati Tuhan. Tetapi hendaklah ketika Tuhan datang kali yang kedua, mendapat seluruh kaum muda GSJA LPCC itu dalam kesetiaan, dalam takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang pertama adalah kita harus kuasai diri. Firman Tuhan menyatakan bahwa kuasailah dirimu. Kalau firman Tuhan sudah mengajar kita demikian, berarti ada hal-hal yang kita harus tinggalkan. Ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Yaitu seperti contoh yang saya berikan, yaitu mungkin dalam keadaan marah atau benci atau lagi memikirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus kuasai diri dan kita harus tinggalkan semuanya itu. Oleh sebab itu firman Tuhan pada sore hari ini memperingatkan kita supaya kita mau belajar untuk berjalan di dalam jalannya Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita didapati tetap setia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sangat penting untuk kita. Oleh sebab itu kita jangan hanya tergiur dengan alat-alat canggih pada saat-saat ini, yang membuat kita tidak melakukan sesuatu, tetapi kita hanya terpaut dengan alat canggih itu dan kita lupa tidak membaca firman Tuhan. Kita lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi menyatakan bahwa kesudahan segala sesuatu, Paulus menyatakan, Petrus menyatakan bahwa supaya kita tetap siap sedia. Dalam arti kita bukan hanya siap, jadi tidak melakukan aktivitas ini dan itu, orang tua nyuruh juga kita tidak bisa lakukannya, atau kita tidak bisa menolong orang tua karena firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus siap sedia. Jadi saya hanya menantikan kedatangan Tuhan aja, jangan ganggu saya dengan pekerjaan yang lain. Itu tidak benar. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya bahwa kita harus hidup dalam penguasaan diri. Di dalam firman Tuhan, di dalam Galatia itu tercatat 9 buah roh. Dan buah yang terakhir menyatakan bahwa penguasaan diri. Berarti kita hidup sebagai orang Kristen, penguasaan diri itu sangat penting juga di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menguasai diri kita supaya kita bisa berkenan di dalam hatinya Tuhan. Hal yang kedua, yang pertama adalah kita harus menguasai diri. Hal yang kedua adalah memiliki hati yang tenang. Di sini kaum muda, siapa yang tidak mau supaya hatinya tenang, atau maunya supaya hatinya kacau melulu, maunya supaya hidupnya kacau melulu, enggak mungkin. Tetapi saya percaya bahwa kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, kaum muda yang belajar dalam hidupnya mengasihi Tuhan, saya percaya bahwa dia itu mau supaya memiliki hati yang tenang di dalam Tuhan. Tidak ada satupun, saya percaya bahwa kaum muda dari GSJA LPCC ini tidak ada satupun yang, saya punya cita-cita biar hati saya itu kacau terus, enggak mungkin. Tetapi pasti berpikir bahwa saya harus memiliki hati yang tenang. Hati saya harus tenang. Hati saya itu tidak boleh kacau. Nah, di dalam keadaan saat-saat ini kita harus tenang. Walaupun virus corona dengan panas-panasnya lagi mengkagetkan kita, saya awalnya itu juga saya tidak tahu bahwa penyakit itu modelnya seperti apa. Padahal awalnya teman-teman saya sudah kirim di grup alumni kami yang kuliah sudah dikirim. Tapi saya bingung melihat video ini, saya tidak tahu. Saya walaupun buka berulang-ulang tapi saya tidak tahu ini penyakit model seperti apa. Nah, saya hanya buka dan berlalu seperti itu saja. Semakin suasana ini semakin memanas atau semakin
membuat hati orang-orang sudah sepertinya sudah tidak tenang, baru saya pahami bahwa itu adalah salah satu penyakit, itu adalah salah satu virus. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa virus ini tidak memisahkan kita dari kasih Allah. Hanya rencana Tuhanlah yang indah dalam setiap kehidupan kita. Saya awalnya itu terkadang-kadang berpikir itu sudah mengerti bahwa penyakit itu ciri-cirinya seperti ini, dan seperti ini. Saya kadang-kadang seperti pikiran agak takut. Tetapi setelah saya pahami, setelah saya baca firman Tuhan, setelah saya tahu bahwa segala sesuatu terjadi oleh seizin Tuhan, hati saya tenang. Karena apa? Kalau saya hanya berpikir bahwa kalau kita mati dengan keadaan virus corona ini, kita kena dan mati, ya itulah mungkin cara kita pulang kepada Bapa yang di sorga. Jadi memang rasa takut, rasa tidak tenang itu terkadang-kadang ada. Tetapi ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus tenang. Harus tenang untuk menghadapi kehidupan ini, menghadapi situasi pada saat ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa kaum muda yang ada di rumah pun pasti memiliki hati yang tenang di dalam Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara-saudari kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, tetap membaca firman Tuhan. Supaya kita tetap kuat, kita harus tetap belajar tentang firman Tuhan. Apa tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Kalau virus corona terjadi pada saat ini, semuanya itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Ciri penyakitnya itu sudah ada tertulis di dalam Alkitab. Jadi saya yakin dan percaya bahwa adik-adik yang terkasih jangan sibuk cari virus corona di dalam Alkitab, itu enggak ada ayatnya. Tetapi segala malaria, segala sakit penyakit itu tercatat di dalam Alkitab. Dan ketika kita baca firman Tuhan, kita pasti tahu, oh ini adalah rencana Tuhan. Ini sudah tercatat di dalam firman Tuhan. Jadi kita jangan membuat pikiran kita kacau. Jangan bingung bahwa oh saya ini belum ada pacar. Jangan kacaukan pikiran dengan hal itu. Oh saya ini belum menikah. Kalau saya mati karena virus corona, saya rugi, saya belum menikah atau saya belum punya pacar. Jangan membuat pikiran tidak tenang dengan hal-hal yang demikian. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kaum muda yang mengasihi Tuhan itu pasti tetap memiliki hati yang tenang di dalam Tuhan. Firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu firman Tuhan yang sungguh luar biasa menguatkan kita. Supaya kita tidak goyah, supaya kita tidak goncang, supaya kita tidak bimbang dan ragu. Sebenarnya saya hidup percaya kepada Yesus, tapi kok cobaan banyak seperti ini. Nah itu pikiran-pikiran yang harus menguasai diri, itu sudah termasuk untuk menguasai diri. Jadi jangan sampai terlena dengan hal-hal yang membuat kita lemah, tetapi kita harus belajar ketika kita sudah kuasai diri kita, pasti kita memiliki hati yang tenang di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan saja yang kita bisa mendapat ketenangan. Tidak bisa kita katakan bahwa saya harus berlari ke gunung sana. Saya harus berlari ke tempat yang ramai sana. Saya harus berlari ke tempat rekreasi ini dan itu. Supaya membuat hati saya tenang. Tidak mungkin. Hati yang tenang kita miliki hanya di dalam Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, milikilah hati yang tenang di dalam Tuhan. Maka saya percaya bahwa kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan pasti melakukan setiap aktivitasnya, setiap belajarnya, setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu pasti dilakukannya dengan hati yang tenang di dalam Tuhan. Hal yang ketiga, yaitu tetaplah berdoa. Nah, kita melihat firman Tuhan ini, kalau kita tidak menguasai diri kita, kita tidak memiliki hati yang tenang, saya percaya bahwa kita tidak bisa berdoa. Karena apa? Pikiran kita pasti ke sini kemari, hati kita memikirkan hal ini dan itu,
Tetapi hal yang pertama kita harus menguasai diri. Yang kedua kita harus memiliki hati yang tenang di dalam Tuhan. Dan yang ketiga kita harus tetap berdoa di dalam Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 itu kalimatnya agak pendek, menyatakan bahwa tetaplah berdoa. Hanya itu saja, tetaplah berdoa. Nah, kalimat ini membuat kita supaya kita tetap terdorong, supaya kita tetap giat untuk berdoa. Saya senang sekali, karena apa? Kalau kita berdoa itu, mengapa kita harus berdoa terus-menerus kepada Tuhan? Hal yang pertama yaitu ketika kita berdoa, kita berbicara langsung dengan Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa. Kalau setiap hari kita berkumpul di dalam rumah, kita berbicara dengan ayah kita berbicara dengan ibu kita berbicara dengan saudara-saudara kita berbicara langsung. Coba kita bayangkan, kita pikirkan. Kalau kita bersama orang tua kita berbicara langsung dengan orang tua kita. Nah, ketika anak Tuhan berdoa di hadapan Tuhan, mengambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan, itu kita sementara berbicara dengan Tuhan. Saya senang, saya sangat bersuka cita ketika kita berdoa, kita berbicara langsung dengan Tuhan. Bukan berbicara dengan manusia, tetapi kita berbicara langsung dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa adik-adik sekalian, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa untuk berdoa. Jangan berjemu-jemu berdoa. Tetapi kita harus giat untuk berdoa di hadapan Tuhan. Setiap aktivitas kita berdoa, serahkan kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, tetap membawa semuanya itu di dalam doamu kepada Tuhan. Ya, coba kita bayangkan, adik-adik yang terkasih, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, coba bayangkan sejenak bahwa saya kalau berdoa, saya berbicara dengan Tuhan. Itu saya percaya bahwa hal itu mendorong adik-adik yang terkasih supaya tetap semangat berdoa, giat berdoa kepada Tuhan kita. Kalau kita berbicara dengan orang tua kita, ayah kita atau ibu kita, dan ibu kita menjawab kita, iya nak, itu pasti kita suka cita. Demikian pula kalau kita berdoa, kita berbicara langsung dengan Tuhan, saya percaya bahwa hati kita itu pasti penuh dengan sukacita yang besar. Kecuali kaum muda yang tidak pernah berdoa sama sekali, kalau makan pun untung-untung ingat untuk bersyukur buat makanan itu yang Tuhan sediakan, atau tidur, untung-untung tidak main HP sampai ketiduran, sampai HP-nya nanti mati sendiri atau drop sendiri dan lupa berdoa. Nah, hal itu membuat kita rugi sebagai orang Kristen. Jangan kita hanya mengaku bahwa saya ini kaum muda Kristen di gereja GSJA LPCC, tetapi mau berdoa jarang, membaca firman Tuhan jarang. Nah, pada sore hari ini saya mendorong saudara-saudari supaya tetap giat dalam hal berdoa. Giat dalam hal berdoa, karena apa? Satu hal yang mendorong kita bahwa kalau kita berdoa itu kita berbicara langsung dengan Tuhan. Berbicara langsung dengan Tuhan. Jadi adik-adik yang terkasih, tetap semangat di hadapan Tuhan. Walaupun sekarang belajar juga di rumah, kuliah juga di rumah, jarang ketemu teman, jarang ketemu gurunya atau dosennya, jarang ketemu sahabat-sahabatnya. Tetapi saya yakin dan percaya itu tidak membuat kita, semangat kita patah. Tetapi kalian tetap semangat di dalam Tuhan. Ingat bahwa kita harus tetap berdoa di hadapan Tuhan. Berdoa terus di hadapan Tuhan. Jangan jemu-jemu. Jangan sampai bangun tidur baru berdoa. Tidur enggak berdoa. Makan pun untung-untung kalau tidak terlalu lapar ya berdoa. Kalau sudah terlalu lapar ya belum duduk sudah doa, sudah makan. Jadi tetaplah berdoa karena hal ini sangat penting bagi kita semua. Itu adalah hal yang ketiga. Yang pertama adalah kuasailah dirimu. Hal yang kedua, milikilah hati yang tenang di dalam Tuhan. Walaupun berbagai macam tantangan cobaan yang kita hadapi, tetap
memiliki hati yang tenang di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah tetaplah berdoa, giatlah berdoa kepada Tuhan. Hal yang keempat atau yang terakhir, saling mengasihi. Di dalam ayat yang ke-8 menyatakan bahwa tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasihilah sungguh-sungguh. Kita perlu garis bawahi, kasihilah sungguh-sungguh, bukan kasihi dengan pura-pura. Tuhan tidak mengajarkan hal itu. Tetapi kita harus mengasihi orang lain, kita harus mengasihi sesama kita dengan hati yang sungguh-sungguh. Mengasihi, kalau kita tidak mengasihi sesama kita, apalagi kita mengasihi Tuhan. Atau kita katakan bahwa saya kasihi Tuhan, tetapi untuk sesama-sesama kita itu nanti-nanti aja, itu hal yang salah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pada sore hari ini menyatakan bahwa kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berteman atau kasihi teman atau kasih orang lain, jangan harus memilih, jangan harus membedakan, atau jangan katakan bahwa itu bukan suku saya, atau jangan katakan bahwa saya nggak kenal dia kok, ngapain saya harus kasihi. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita saling mengasihi satu sama yang lain dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita di sekolah atau kita di kampus pasti ada hal-hal atau teman-teman yang membuat kita pasti sakit hati, atau mereka berteman itu harus memilih. Tetapi kita yang sudah kenal Kristus, kita yang sudah kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita pada saat ini, tapi kami percaya bahwa perlindungan Tuhan sangat sempurna atas kehidupan kaum muda yang ada pada sore hari ini. Oleh sebab itu, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap senyum di hadapan Tuhan, tetap maju di dalam Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Ya puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati saudara-saudari semuanya. Pada saat ini kita akan menundukkan kepala kita dan kita akan berdoa merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama dan kita merenungkannya bersama-sama pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Engkau Bapa yang selalu mengasihi setiap kehidupan kami. Kami berdoa di hadapan Engkau ya Tuhan. Firman yang telah kami pelajari pada sore hari ini telah menguatkan kami, telah mengajarkan kami supaya kami hidup sebagai kaum muda, kami dapat menguasai diri kami, supaya hati kami tenang dan kami tetap berdoa di hadapan Engkau. Engkau telah mengajarkan kami supaya kami hidup saling mengasihi satu sama yang lain. Kami harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, mampukan kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan kaum muda yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau memberkati mereka. Tuhan Engkau melihat akan setiap pergumulan mereka. Ajarlah mereka supaya mereka tetap hidup taat kepada Engkau. Dan mereka belajar untuk melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya bahwa perlindungan-Mu sungguh sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dan kami berdoa, biarlah sukacita damai sejahtera tetap dimiliki oleh seluruh kaum muda yang ada pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kaum muda kita pada sore hari ini. Kita angkat pujian kita, doa Yabes. Kita
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dan kita akan menerima berkat yang tak berkesudahan datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kaum muda pada sore hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau telah menuntun kami. Engkau sendiri yang memimpin kami dalam ibadah ini. Sehingga semuanya dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini berjalan dengan baik. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semuanya ini oleh karena turut campur tangan kuasa Tuhan yang selalu memimpin menyertai kami di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dan pada sore hari ini kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu nyata di dalam setiap ibadah kami. Ibadah kaum muda pada sore hari ini dapat menyenangkan hati kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dan pada saat ini kami akan menerima berkat yang tak berkesudahan datangnya daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengarahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sebagai tanda bukti kita siap untuk menerima berkat yang datangnya daripadanya. Mari kita menerima berkat yang tak berkesudahan datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia, pertolongan-Mu yang sempurna, pengasihan-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami, dan kasih karunia-Mu selalu menyertai keluar masuk kami, mulai dari saat ini sampai Engkau datang kali yang kedua menjemput kami orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menerima berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.